Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf sebelumnya, ini mungkin kalau background saya agak suaranya noisy ya. Ini sebetulnya hari ini kita sudah off untuk di kantor. Jadi saya meeting ini dari luar kantor ya. Saya mulai dengan perkenalan dulu aja mungkin ya. Nama saya Setia dari PT Lumitek Solusindo Utama. Selain brand merek Winos, kami ada beberapa brand merek lain yang kami bawa, gitu ya. Jadi sebelumnya Bu Novi ya sempat nanya keperluannya adalah program yang bisa untuk Android. Nah, untuk saat ini kebetulan masih untuk Winos masih belum support, gitu. Jadi ada satu sistem dari kami yang bisa support untuk multi platform, namanya MISA. Untuk brosur mungkin kemarin sudah saya emailkan ke Bu Novi. Suara saya cukup jelas ya Bu ya? Jelas Pak, jelas Pak. Ya, oke. Produk yang bisa multi platform ini atau MISA ini base-nya itu dari Amerika, develop-nya dari sana, kemudian dikembangkan ke seluruh negara, termasuk Singapura ada, di Vietnam ada, salah satunya di Indonesia. Gitu. Selain untuk F&B, ada juga untuk sistem untuk accounting, retail dan lain-lain. Gitu. Mungkin kalau boleh saya share screen aja sekalian untuk di tampilannya gitu ya. Silakan Pak. Oke. Untuk layarnya sudah bisa dilihat dengan jelas, Bapak Ibu? Ya. Oke. Untuk interface-nya sendiri seperti ini tampilannya. Jadi untuk masuk ke dalam sistem itu menggunakan ID operator, dan masing-masing operator akan mempunyai ID khusus untuk mengenali setiap transaksi. Kemudian pada saat masuk ke sistem, kita akan diminta untuk open shift ya. Kalau ini statusnya sebagai kasir, gitu. Oke, jadi ini tampilan utamanya setelah login ke dalam sistem. Di sini ada layout meja, ada section-sectionnya. Untuk susunan meja ini bisa kita sesuaikan dengan keperluan, dengan situasi yang ada di sana. Penomorannya, jumlah mejanya itu bisa kita tambahkan. Kemudian untuk cara taking order-nya seperti ini. Oke. Di bagian sebelah kiri ini adalah menu-menunya. Di bagian atas ini adalah grouping-nya. Kemudian kalau kita taking order, di sebelah kanan akan muncul list-nya, daftarnya. Gitu. Jika ada special request atau modifier atau pilihan gitu, kita klik di menunya, kemudian secara otomatis sistem akan menampilkan pilihannya seperti ini. Gitu. Kemudian untuk rubah quantity, kita tinggal klik di quantity-nya, kita rubah quantity-nya seperti ini, sistem akan otomatis menghitung. Gitu. Kemudian kalau ada catatan khusus, modifiers, kita bisa tambahkan notes di sini, quick notes. Nah, special request misalnya no chili,
no spicy, no onion dan sebagainya di sini. Gitu. Kemudian setelah selesai taking order, kita simpan di sini. Oke. Untuk penandaan di sini ada warna yang berubah ya. 102 tadi sudah kita input. Di sebelah kanan ada keterangannya kalau warna biru itu available, kalau warna abu-abu serving, kalau warna brown coklat itu lagi reserve. Jadi untuk nomor meja tersebut sudah di reserve oleh tamu. Untuk di bagian sebelah kiri, bagian order list, ini semua order yang masih terpending, belum terbayar. Gitu. Kemudian di sini ada apa namanya merubah status order, kalau misalnya ada delivery, ada take away. Selain take away, kita rubah dari sini juga bisa, sebelah kanan atas. Gitu. Kemudian untuk change table, kita bisa rubah dari sini. Di sini ada option untuk change table. Kita tinggal pindah dari meja 102 ke meja yang mana, 107 misalnya. Kita rubah seperti ini. Sampai di bagian ini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pak, tanya sedikit ya. Ya, silakan. Untuk layout tempat duduknya itu untuk nambah ngurangin di room 1 ini masih bisa muat berapa meja ya Pak, kurang lebihnya? Di room 1 ini bisa sekitar 50 meja masih bisa. Oh, oke. Okay. Di satu section ini ya. 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 50 meja ya. Oke. Okay. Iya, bisa. Ya, itu aja sih Pak. Ya. Next Pak, boleh Pak? Ya, oke. Okay. Next, di sini ada reservasi, ada fungsi-fungsi yang lain seperti cash payout. Cash payout ini mungkin bisa difungsikan untuk kalau seandainya ada guide gitu ya. Di beberapa tempat kami ada apa namanya transaksi yang misalnya ada tour leader yang bawa gitu, kemudian dapat apa istilahnya fee atau seperti itulah. Itu kita bisa menggunakan apa namanya fungsi cash payout di sini. Di sini kita bisa tambahkan, kemudian kita bisa isi keterangannya, nama penerima, jumlahnya berapa, kemudian kita bisa cetak sebagai tanda terima, gitu. Untuk menu-menu, karena ini sifatnya terkoneksi dengan cloud system, jadi untuk apa namanya pengorganisasian menu itu kita bisa dari back office-nya itu kita bisa menggunakan browser. Kalau aplikasinya sendiri ini murni aplikasi APK kalau kita menggunakan di bahasa Android. Jadi sifatnya satu lisensi bisa multi device, banyak device.
Untuk back office-nya sendiri coba saya buka. Pak Setia, sorry mau nanya. Ya, silakan. Tadi waktu Bapak pertama buka table, saya lihat Bapaknya save. Ada tombol save dan send. Kalau save otomatis send atau harus send lagi? Save otomatis send, Pak. Oke. Terus itu untuk table send untuk apa? Ada send lagi di sampingnya. Itu Untuk fungsinya. resend, untuk resend, Pak. Untuk Sorry? resend ke kitchen. Untuk resend, Pak. Untuk Untuk kirim resend. ulang. Kenapa harus ada resend ya, Pak? Resend ke kitchen. Jadi kalau misalnya ada tambahan atau misalnya ada apa namanya diperlukan print ulang, kita bisa menggunakan resend. Oke. Kalau print ulang, Ya. tapi akan kelihatan itu Ya. print copy ke kitchen atau gimana? Akan ID-nya kelihatan. akan kelihatan nggak di situ? Supaya saya nggak mau ada Akan lihat. takutnya double order. Oh ya, akan kelihatan, Pak. Akan kelihatan sebagai kopi. Akan kelihatan sebagai copy. Oke. Iya, betul. Saya mau tanya itu. Tadi di sana Ya. prosesnya tadi Bapak cuma save aja saya Ya. lihat. Dan di sampingnya ada tombol Ya, send, tapi betul. tidak dilakukan proses send. Saya pikir tuh harus lakukan sending Ya. lagi atau dengan save sudah send otomatis. Save sudah otomatis, Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, makasih. Oke. Mungkin saya lanjut dengan tampilan dari back office-nya ya, Pak ya. Tunggu Pak. Itu tadi Pak ya, silakan. bilang satu license bisa multi perangkat ya. Ya, betul Pak. Tapi yang dimaksud di sini itu satu license satu IP Pak. Satu license untuk satu restoran itu bisa multi device. Jadi unlimited device. Pak mau pakai perangkat berapapun itu license-nya tetap satu. Beda dengan lisensi yang lain ya. Kalau lisensi yang lain mungkin satu device satu license gitu ya. Kalau di ya. Oke. Ya. Gitu Pak. Jadi pembeliannya itu satu restoran, satu license bisa unlimited device. Mau berapapun device-nya silakan. Gitu. Kalau ID-nya Pak juga unlimited. ID-nya unlimited. Oke. Itu unlimited ID user ya. Unlimited device ya. Gitu Pak. Oke. Ya. Oke. Untuk di bagian front mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya nanya dong Pak. Ini aplikasinya ini web based atau apa ya? Aplikasinya ini aplikasi Pak. Aplikasi ya? Kita iya aplikasi. Kalau versi Windows ada installernya untuk Windows installer. Oke. Kalau versi Android-nya ada APK installernya. Oke. Kemudian kalau iOS itu pun bisa ada installer khususnya untuk iOS. Jadi multi platform, Pak. Oh, multi platform ya. Berarti satu solution untuk multi platform ya. Betul, Pak. Soalnya saya lihat di sini ada F2 ini nih. Iya, ini F2 ini kan kalau Windows banget. Ya, kalau yang ini saya kebetulan karena saya menggunakan laptop Windows untuk presentasi meeting kita kali ini. Jadi tampilannya memang tampilan ala-ala Windows gitu, Pak. Oke, jadi emang ini emang define. Jadi emang tapi sama ya untuk ketiga-tiganya sebenarnya sama aja ya. Sama. Layout-nya, desainnya sebenarnya sama ya. Sama. Oke, Pak. Gitu. Nah, karena ini sifatnya cloud based ya Pak ya. Jadi kita pasti perlu koneksi internet gitu untuk tersambung ke
back office-nya di cloud-nya untuk laporan dan sebagainya itu sudah pasti diperlukan. Tapi sebagai pengaman untuk multi device seperti itu biasanya kami sarankan untuk ada server di situ yang akan menampung semua transaksi secara intranet, secara lokal. Kemudian nanti jika terjadi koneksi internet putus, semua data itu masih tetap akan tersimpan di lokal servernya. Kemudian pada saat koneksi internet tersambung kembali, itu secara otomatis lokal servernya akan synchronizing ke cloud servernya seperti itu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan mengenai kendala internet karena kita tahu sendiri koneksi internet ini tidak 100% uptime gitu Pak ya, tidak. Pasti ada downtime-nya. Seperti itu. Gitu. Jadi ini bisa dikatakan bisa on premise juga dong Pak ya. Kalau misalnya kita nggak mau pakai cloud-nya bisa dong. Maaf, bisa diulang Pak? Kalau kita nggak mau pakai cloud-nya, kita mau on premise aja berarti bisa dong untuk aplikasi ini. Kalau untuk cloud tetap perlu Pak, tetap perlu karena sinkronisasinya semua dari cloud, gitu. Cuman untuk lokal servernya itu sebagai bantuan saja. Itu. Oh iya Pak, lanjut aja Pak. Ya, oke. Mungkin saya bisa share di bagian back office-nya ya. Ini saya tutup dulu. Kemudian oke. Ini untuk back office-nya. Jadi di sini untuk checking laporan, untuk input menu baru. Kita bisa dari sini, dari menu-menunya. Setting promosi, menu baru, modifier dari sini semua. Ini menu-menunya. Kalau saya edit seperti ini. Nah ini salah satu contoh menu ya. Jika ada modifier nanti di sini akan ada keterangan. Oke, saya ambil yang tadi. Ayam. Nah ini. Oke, ini salah satu menu yang tadi sempat kita buat transaksi di front-nya, di bagian kasetnya. Ini untuk pembuatan menunya dari back-end-nya, back office-nya seperti ini tampilannya. Di sini ada pengkategoriannya, dimasukkan ke kategori apa. Kemudian di sini ada routing untuk print ke kitchen ataupun ke bar. Di sini kita bisa pilih. Kemudian di sini ada modifier. Modifier itu seperti pilihan ya. Itu. Kemudian untuk resep-resepnya, ingredients-nya kita bisa masukkan di sini. Itu. Untuk promo, di sini ada promo diskon. Di sini untuk menambahkan diskon promo baru, free item, diskon bill, diskon item dan sebagainya. Kemudian di sini ada untuk voucher, kalau ada voucher. Kemudian gudang, jadi ada multi warehouse di sini. Oke, menu. Kemudian di sini di bagian utilities ini untuk penambahan printer
printer juga unlimited di sini, bisa banyak, ada kitchen 1, hard kitchen, cold kitchen misalnya, atau bar 1, bar 2 dan seterusnya. Nggak ada batasan di sini. Staff. Nah, untuk penambahan staff baru, ID-nya di sini semua. Oke. Untuk di bagian back office mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Amerika, tolong tanya yang itu tentang settlement dan sebagainya. Yang tiap penjualan Pak. Dari ini aja Pak, dari settlement kasirnya kayak apa Pak? Dari, sorry, maaf. Kasir selesai closing shift kan selesai shift ada closingannya tuh. Dari Ya. settlement kayak apa Pak? Kita kembali ke front gitu ya. Oke, saya switch ke. Kemudian back end reportnya seperti apa? Oke. Saya share lagi yang di bagian frontnya ya. Oke. Ini di bagian frontnya. Kemudian pada saat closing kita bisa dari sini. Mau logout juga bisa atau dari sini. Collect. Misalnya saya log out. Yes. Nah, ini tampilan closingnya seperti ini. Actual amount ini nanti kita isikan, kita hitung jumlah uang fisik yang ada di cash drawer, kita hitung semua, kemudian kita masukkan ke dalam sistem di bagian actual amount ini. Nanti secara otomatis sistem akan menghitung apabila ada difference, ada selisih. Berarti si kasir tidak bisa melihat total penjualan dia sebenarnya ya? Nggak bisa. Oh ya, oke. Ya. Apa, Pak, di close aja Pak? Di close. Misalnya saya punya uang 100. Ya. Langsung tercetak. Oh, ini mesti logout dulu baru closing terus masuk lagi gitu ya Pak? Ya, untuk pergantian ini, untuk pergantian operatornya ya. Gitu. Jadi saya kalau mau lihat laporan yang shift sebelumnya gimana Pak? Yang settlement tadi? Yang settlement yang tadi dari back office Bu. Dari laporan back office. Ya. Oh, jadi waktu saat hasil closing nggak ada report settlement-nya dari dia sendiri ya Pak? Di print out-nya ya. Jadi nanti pada saat selesai kita close, otomatis akan tercetak dalam bentuk report gitu ya. Report closingan. Nanti dari back office itu yang akan melihat secara tampilan dari back office-nya gitu. Oh, jadi kasirnya nggak ada print report apa-apa? Ya, berdasarkan bukti cetaknya itu aja, Bu. Oh, nah ada nggak Pak tampilannya? Tampilannya ada ya. Tampilannya kebetulan sih saya nggak ada printer ya di sini. Jadi mungkin nanti bisa saya PDF-nya saya nggak nyimpan sih. Nanti mungkin bisa saya send via WA gitu ya. Tampilannya. Oke. Nanti untuk di manajer ada aplikasinya juga khusus untuk laporan manajer. Jadi nanti bisa kelihatan atau dari maaf. Jadi yang settlement-nya tadi lihat back end-nya gimana Pak? Tadi kan Bapak inputnya 100 tuh, saya lihat minusnya 400. Iya, betul. Nah, itu gimana Pak? Itu di sini laporan sales.
Tanggal 11 ya. Belum masuk sih ini. Masuk synchronizing. Jadi nanti kalau closing di sini nanti kelihatan. Di bagian back office-nya ini ada reportnya, ini akan kelihatan di sini. Yang tadi belum kelihatan ya Pak? Belum masuk synchronizing, belum masuk nih. Gitu. Ya, saya carikan. Ya, masuk synchronizing nih, belum masuk. Ini kan harusnya langsung ya Pak ya? Ya, tergantung dari closing berarti harus langsung masuk sini dong harusnya. Iya, tergantung dari koneksi internet juga, Bu. Gitu. Jadi secara secara lokal akan tersimpan di server, kemudian dari server akan mengupload ke cloud-nya ini, ke back office-nya. Gitu. Berarti kan jaringannya apa ya? Soalnya laporannya belum muncul nih Pak. Ya, masih belum tampil di sini, Bu. Harusnya kalau nanti sudah selesai synchronizing akan tampil di sini di bagian report closing ini, summary of closing entry ini. Ini mungkin internet saya di sini agak kurang bagus, jadi synchronizingnya belum masuk. Mungkin bisa diinfo aja Pak, kira-kira berapa lama synchronizing-nya, atau ada diatur jadwal atau gimana gitu? Bisa dari lokal servernya nanti ada settingannya untuk interval itu setiap 5 menit atau setiap berapa menit juga ada. Tapi itu tergantung dari koneksi internet juga. Ya kalau emang kan biar ketahuan maksudnya ini emang harus ada settingannya gitu. Iya, betul. Settingannya itu setiap nanti bisa interval 5 menit, 10 menit. Mungkin sambil nunggu ada yang lain lagi Pak, yang menu fitur-fitur lain yang bisa ditunjukin dulu Pak. Fitur lain, di sini kita ada online ordering system ya Pak ya. Ini untuk membership, jadi untuk tamu-tamu yang seandainya diregister ke sistem itu bisa tercatat sebagai member. Ada juga di sini namanya Five membership. Itu nanti pada saat belanja dengan nominal tertentu akan terkumpul semua ininya, poin-poinnya. Gitu. Di sini ada membership card-nya.
Oke, ini ada list membernya. Jadi bisa apa namanya, statusnya di sini bisa ditentukan mau member sebagai silver, gold, platinum dan sebagainya. Gitu. Ada juga sistem contactless, jadi kita bisa cetak apa namanya QR code di masing-masing table gitu. Kemudian pada saat order kita bisa scan menggunakan QR code tersebut. Gitu. Jadi maksudnya itu kalau menunya kita pakaiin QR code di meja-meja, menunya langsung merefer yang di database ini ya Pak ya? Betul, betul. Jadi nggak perlu bikin 2 menu gitu kan ya? Betul. Jadi kita tinggal scan QR code yang ada di meja, kemudian tamunya mau order apa itu nanti bisa tersambung ke sistem. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau misalnya kita ada reservasi Pak, ya. Terus kan tadi saya lihat Bapak bisa langsung book, jadi table itu bisa langsung ditandai bahwa itu sudah direservasi ya? Ya. Betul. Itu untuk payment-nya kan kita kadang ada yang down payment dulu. Itu bisa dihitung Pak di situ? Jadi nanti maksudnya kasir yang berjaga pada saat itu, dia langsung tahu tuh, oh ini orang ada down payment sekian gitu. Oh bisa tahu. Nanti untuk transaksi down payment itu akan di-link-kan ke member. Nanti pada saat transaksi apa namanya kita panggil nama membernya tersebut akan kelihatan, oh depositnya tanggal sekian. Gitu Pak. Oke. Ya. Pak Setia mau tanya, kalau untuk promo-promo itu gimana Pak? Misalnya buy one get one, diskon itu di mananya ya Pak nanti masuknya? Promonya dari back office Bu, di sini. Di back office juga ya? Iya, di bagian promotion di sini. Oke. Opsinya apa aja Pak? Bisa open, semua opsi bisa masuk atau hanya apa aja gitu misalnya? Ya ini ada free item untuk menu apa di sini misalnya saya buat ya. Coba saya contohkan yang mungkin sudah ada ini. Nah, ini untuk promo-promo yang contoh promo yang sudah ada ini. Oke, jadi diskon bisa, buy one get one bisa. Oke. Ada complimentary, ada diskon food only, diskon beverage only. Oke. Untuk inventory Pak, tadi sudah sempat dilihatin ya tadi sekilas ya? Sekilas ya mengenai inventory.
Boleh lihat Pak, kira-kira bentuknya kayak apa ya? Ya, untuk ingredients kita masukkan di sini, Bu ya. Oke. Di bagian menunya di sini, kemudian bisa langsung kita inputkan ingredients-nya. Oke. Terus untuk unit of measurement kita bisa tambahkan dari sini di bagian utilities unit itu. Kemudian pengkategoriannya bisa dari sini. Nah, ini untuk perpindahan stok ya, dari gudang satu ke gudang lain. Kemudian di sini secara real time kita bisa tahu stok sisa, stok balance-nya dari sini. Dan masih kosong. Kurang lebih seperti ini, Bu. Oke. Ya. Untuk laporannya itu tadi kan saya lihat ada ekspor ya ke Excel ya. Ya, betul. Semua laporan diekspor ke Excel atau ada format yang bisa langsung di print di situ ya Pak untuk inventory-nya ya? Di print bisa, diekspor juga bisa, Bu. Oh. Bentuknya kalau misalnya saya mau lihat, oh stok ayam saya tinggal berapa gitu, khusus ayam aja bisa atau harus gelondongan juga? Oh view detail itu ya Pak ya, sebelah kiri ya? Iya, sebelah kiri. Di sini. Nanti secara detail akan kelihatan di sini. Oh oke. Ya. Ngomong dikit Pak. Ini input entry-nya gimana ya Pak ya? Maaf? Ya, entry integrasinya atau ini ya, entry stoknya. Pemotong. Enggak, misalnya saya mau opnam nih. Misalnya saya mau penyesuaian deh. Ada yang kesalahan atau apa gitu. Oke. Bisa backdate nggak Pak? Backdate bisa. Bisa ya. Bisa backdate. Oke. Nah, di sini kita masukkan misalnya ini secara fisik kuantitinya berapa dari hitungan fisiknya, kita masukkan di bagian ini. Kemudian kita tambahkan bill of materialnya ya. Ya, betul ya. Oke. Kita masukkan di sini semua. Setelah itu kita simpan. Sistem akan otomatis menghitung. Oke. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya Pak, tadi untuk resipi itu. Ya. Coba boleh balik ke resipinya tadi Pak. Resipi ya. Oke. Saya pertanyaan itu kan tadi resipi. Ya. Di sistemnya. Ya. Di aplikasinya Pak ini, di sistem Pak ini bisa dibuat resipi di dalam resipi lagi Pak? Sub resipi maksudnya? Mungkin pernah dengar. Mungkin pernah ya, dengar. Sub resipi. Iya, sub resipi ya. Resipi dalam resipi ya. Ya. Ya, mungkin untuk side bumbu-bumbu, misalnya steak ada bumbu yang di sampingnya gitu ya,
Thousand Island Gimana? atau sebagainya. Ya, untuk sub recipe bisa Pak. Ya kan karena ada bahan-bahan yang saya Kita- buat sendiri. Kita tinggal tambahkan di bagian ini aja Pak. Masuk di bagian ini ya. Atau misalnya ada bumbu ya, bumbu apa namanya, misalnya chicken satay, kemudian ada bumbu yang apa namanya sebagai additional menunya, kita bisa tambahkan aja di sini. Bukan additional sih, ada bahan yang saya buat sendiri, contoh seperti pizza. Ya. Pizza itu dari dough-nya sendiri kan saya buat sendiri. Ya. Jadi resipinya pizza itu ada 2 gitu. Ada resipi lagi, masuk lagi resipi yang lain di dalamnya. Oke. Kalau itu sih biasanya kita masukkan jadi satu di menunya gitu ya Pak. Iya. Kalau yang ini berarti? Iya, di menu ini. Betul. Oke Pak. Ya. Seperti itu juga saya sempat lihat yang. Jadi kalau saya lihat sekilas di diskonnya Bapak bisa buat percentage dengan nominal dan by item juga ya? Iya, betul Pak. Dari presentasinya Bapak. Ya, untuk betul. Split cek sendiri apa bisa langsung dilakukan di situ? Split bill. Split bill dari front ininya Pak. Dari Ya. tampilan hasilnya ya. Saya tanya itu bisa berarti ya? Bisa Pak. Bisa. Nah, sama seperti tadi, ini kan tampilannya nanti antara menggunakan device tab ataupun POS yang di station bisa juga berarti kan Pak? Bisa Pak. Nah, Split order seperti ini caranya. Kalau POS-nya yang di station itu kan akan dipakai oleh banyak orang tuh. Ya. Ketika saya sebagai user pertama placing order itu otomatis log out atau gimana? Login saya otomatis log out? Ya. Ketika saya sudah menyelesaikan satu orderan. Ya. Saya pakai login saya. Ya. Ini kita ngomongin POS yang di station, bukan yang ya. Oke Pak. Oke. Nah, apakah setelah saya send order atau save itu login saya otomatis ke logout? Oh, untuk ganti ke operator lain gitu maksudnya Pak ya? Ya karena saya kan nggak mungkin, saya nggak mau juga login saya dipakai orang lain. Oh iya betul, otomatis logout Pak. Jadi nanti otomatis logout? Iya, otomatis logout. Jadi nanti ketika operator lain atau waitress lain yang menghandle untuk meja lain itu menggunakan ID-nya sendiri, gitu Pak. Oke, ketika saya login lagi, saya hanya bisa lihat table saya atau saya bisa lihat semua table? Itu bisa dikunci Pak, lock per server atau bisa open semua. Oke, berarti opsinya dari Bapak bisa dikunci? Bisa dikunci Pak, jadi per server hanya untuk menangani yang sudah diinput atau bisa untuk semua. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Iya Pak. Ya. Mungkin saya sedikit tambahkan mengenai split order tadi ya Pak. Itu caranya seperti ini. Di sini ada nomor ordernya, kemudian ada nomor mejanya. Di sebelah kanan ini ada nomor order berikutnya. Ketika saya mau split, tinggal saya pindahkan dengan tombol panah ke kanan. Kemudian kalau mau saya tambahkan splitnya lagi, tadi ini saya split menjadi 2. Saya tambahkan splitnya lagi, di sini saya split menjadi 3. Kemudian menu yang dengan kuantiti banyak tadi saya pindahkan lagi 1. Sekarang sisanya menjadi 3 di bill utama untuk meja nomor 107. Kemudian split keduanya itu ada 1 kuantiti, kemudian split yang berikutnya ada 1 kuantiti lagi. Gitu. Nah, ketika saya simpan, di sini ada nomor mejanya 107, ada 3 dengan nomor order 24, 2.4, 5, dan 2.6. Gitu. Pak Setia, ya. mau tanya tadi yang
laporan hasilnya laporan hasil shift-nya udah kelihatan belum, Pak? Sebentar ya, saya coba cek. Yang closing tadi. Yang closing ya. Closing tadi sudah saya cekkan dulu. Enggak juga. Tanya lagi. Iya. Sebenarnya belum masuk ini, Bu. Maaf ini internet saya benar-benar lambat sekali. Gitu. Saya udah menitin sih tadi di 43. Sekarang mau masuk ya, Pak? Maaf, ya? Ini udah deh. Masih belum kelihatan ini di sini. Belum masuk. Belum masuk. Oh, kalau gitu sekarang saya tanya ini aja deh, Pak. Yang payment itu misalnya apa aja ya, Pak? Cara pembayarannya? Kalau invoice sama DP gitu nggak? Kalau DP ada tadi. DP ada. Kemudian kalau DP, Pak, maksudnya. Check out. Sorry, harus opening lagi nih. Iya. Nah ini tampilan untuk untuk pembayarannya. Mungkin kalau ada promo kita masukkan di bagian sebelah kiri. Kalau kita langsung proses dengan pembayaran, seperti ini tampilannya. Ya. Kalau mau ditambah bisa, Pak. Itu kan banknya cuma ada BCA, BNI aja. Ditambah bisa, Bu. Atau saya mau tambah voucher bisa, Pak? Bisa ditambah. Bisa. Iya, intinya kalau mau ditambah bisa ya, Pak ya? Bisa tambah. Oke. Terus tadi yang closing shift itu kasihnya berarti dia nggak tahu ya kalau selesai shift itu dia tahu atau nggak, Pak, untuk dia selisih atau enggak sih? Terus tahunya itu nanti dari hasil cetak print out-nya. Oh, di print out-nya. Di print out-nya, betul. Yang bisa keluarkan ya? Gimana? Print out-nya nanti dikirim itu kan ya? Yang lagi loading ya, Pak? Print out-nya nanti kan biasanya tercetak di printer kasir ya, Bu ya? Iya, kan tadi kan Bapak lagi loading. Itu printer itu nggak ada, Pak. Maaf, Bu, bisa diulang? Intinya nggak ada, Pak. PDF-nya ada? PDF-nya nanti coba saya buatkan ya, Bu ya. Saya buatkan simulasi, nanti coba saya kirimkan ke Ibu ya. Saya kirimkan ke Bu Novi ya. Hasil closing-nya ya. Nanti saya buatkan print out dengan printer, kemudian saya fotokan. Saya coba buatkan juga dengan PDF gitu. Kalau misalnya si pasirnya salah nih, Pak, dia udah Halo, Pak Bu, bisa diulang? Misalnya kasirnya salah, Pak. Ya. Udah closing. Ya. Itu bisa di apa? Bisa di void nggak, Pak? Maksudnya kalau kasir salah? Misalnya gini, Pak, misal udah ada transaksi 200.000, terus ternyata kasirnya salah, ternyata misal katakanlah salahnya ternyata ada menu yang seharusnya nggak masuk di situ, misal seharusnya cuma 150.000,
50.000-nya katakanlah pisang goreng, ternyata dia nggak pesen pisang goreng. Nah, kasirnya salah tuh, salah masukin. Nah, itu bisa di void nggak, Pak? Di void bisa. Di sini ada yang namanya edit, tapi harus ada otorisasi ya, Bu ya. Iya, itu Harus ada berarti otorisasi aksesnya khusus, akses Bu. supervisor ya? Betul. Di sini Oke. ada menu edit delete bill ini. Nah, tapi itu harus otorisasi khusus. Oke. Tidak semua bisa. Itu. Jadi saya masih nunggu report back-nya ya Pak ya. Di report back-nya kelihatan berapa harga netnya berapa, harga gross, Terus harga food sama beverage-nya. Gimana, Bu? Jadi kan di report back end itu kelihatan nggak Pak harga netnya berapa, harga grossnya berapa, terus harga foodnya berapa, beverage-nya berapa gitu. Oh, ini maksudnya total groupingnya ya? Ya di back end-nya tadi yang laporan Bapak. Di back end-nya ya? Total groupnya ya? Oke. Kelihatan nggak Pak? Oke, coba saya switch lagi ke ini ya, Bu ya, ke back office-nya ya. Itu laporan hari ini udah masuk. Ini sebenarnya banyak sekali sih, Bu, tampilan-tampilan laporannya. Summary, detail, Gini Pak, saya butuh di laporan saya itu per hari per shift itu dia foodnya berapa, beverage-nya berapa, terus total netnya berapa, dia jualannya, terus orangnya ada berapa, beverage-nya berapa, gitu Pak untuk laporan harian saya, makanya saya tanya. Oh, untuk laporan harian ya. Ini detail bill, sorry yang tadi summary itu time. Ini di bagian bawah ini ada ini, Bu. Quantity. Oh, Pak, maksud saya di sini nominalnya, Pak. Nominalnya ya, angkanya. Ya. Dalam maksudnya dalam nominal foodnya berapa dalam hari itu per shift. Misal shift 1 foodnya 20.000, beverage-nya 10.000 gitu. Kalau itu sih belum ada itu ya. Oke, Pak.
Kalau itu sih belum ada, Bu. Tapi nanti bisa kita bisa kita analisa untuk dibuatin gitu, Bu. Groupingnya by food, by beverage gitu ya, Bu ya. Iya Pak, saya butuhnya Ya. itu ya, secara nominal, Ya. butuhnya Ya. berapa, beverage-nya Ya. berapa. Ya. Bisa kita analisa untuk dibuatkan nanti. Food beverage secara total gitu ya. Kemudian jumlah packs gitu ya, Bu ya. Iya. Ya. Oke. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi, Pak, Bu? FOC itu bisa nggak Pak, free of charge-nya? Gimana, Bu? Metode payment-nya bisa kan ya, free of charge? Metode payment-nya? Free of charge, jadi Free of- kan nggak ditagihin gitu. FOC. Oh, bisa. Bisa tadi ada komplimen itu, Bu. Bisa ya, komplimen Bisa. ya. Bisa. Ya. Tambahan dong, Pak. Tadi untuk paymentnya saya lihat ada untuk itu ya, untuk payment online ya, OVO dan kawan-kawan itu ya. Iya, betul. Itu udah integrate atau gimana ya? Udah pakai payment gateway atau masih single pakai edisi? Pakai ini, Pak, masih pakai EDC. Jadi masih belum terintegrasi ke pihak OVO dan sebagainya. Gitu. Jadi ini hanya berarti ini pencatatan doang ya berarti ya? Betul. Pencatatan administrasinya ya? Betul. Itu tadi udah ditanyain belum ya? Jadi pada saat waiters take order, dia kan save tuh. Otomatis tuh kan pesan ke kitchen ya dan ke bar. Ya. Itu bisa ditampilin di layar atau dalam bentuk printing, Pak? Printed, Pak? Dalam bentuk printed, Pak. Kalau nggak bisa ditampilkan di layar ya? Kalau tampilan di layar itu menggunakan KDS, Kitchen Display System. Itu bisa juga sih ada sistem KDS-nya. Untuk keperluan di dapur ya, Pak ya, Mas? Iya. Iya, bisa menggunakan KDS. KDS itu biasanya umum digunakan untuk di restoran cepat saji, Pak. Fast food. Tapi ini bisa ya, Pak? Bisa, Pak. Oke. Iya. Ini Pak boleh masuk ke yang 5 food itu, Pak? Yang 5 food ya. Yang stand, saya penasaran sama yang standy tadi. Saya ngeliat ada standy di 5 food. Di yang 5 food ini. Yep. Nah yang standy ini. Ini linknya ini hanya only buat order atau bisa sampai ke payment? Kalau payment nggak bisa, Pak. Jadi untuk order aja. Jadi ketika sudah open bill, kita scan barcode-nya ini, misalnya QR code-nya ini, kemudian kita order melalui handphone. Si tamu order melalui handphone, tersimpan, selesai. Billing nanti tetap melalui kasir. Oh, tetap kasir ya? Iya, betul. Terus yang standy ini apakah memfilter, Pak ya? Menu yang ada di tampilan di sistem sama yang di standy ini apakah sama atau gimana ya? Atau bisa kita filter? Sama. Bisa kita filter nggak, Pak? Misalnya yang untuk misalnya penggunaan standy ini nih. Saya cuma mau nampilin misalnya cuma bisa pesan sekarang, saya cuma bisa pesan kopi aja, nggak bisa pesan tea. Itu bisa nggak? Menunya kita nggak mau nampilin secara keseluruhan gitu. Iya. Saat ini sih belum bisa ya, Pak. Belum ya. Jadi ini emang overall berarti nampilin semua data yang ada ya, semua menu yang ada ya. Betul. Tapi
saya ingatkan sih itu sepertinya bisa menjadi kayak masukan untuk kami supaya bisa difilter dengan kategori tertentu gitu ya. Iya, takutnya kan terlalu banyak kita lihat kan customer juga milihnya juga bingung. Apalagi kalau semuanya enak kan Pak. Iya. Oke. Saya berikan note untuk masukan kami Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pak, maaf. Tadi sebetulnya di awal saya lupa nggak kasih tahu bahwa goal-nya sistem yang kita cari adalah yang paperless sih Pak. Tadi kan Bapak sempat singgung di perusahaannya Bapak itu membawai beberapa aplikasi gitu ya, nggak cuma Quinos aja gitu. Nah, apakah ada sistem yang memang bisa digunakan di FB yang paperless, cashless gitu-gitu Pak? Atau hanya ini aja yang memungkinkan gitu Pak yang ditawarkan saat ini? Saat ini ya ini Bu, yang sudah lebih ini ya, lebih not fully paperless tapi sudah lebih advance daripada sistem yang lain. Karena sudah ada menu-menu contactless-nya itu kan. Kalau untuk yang sistem lain masih belum bisa. Oh oke. Karena kan kita sekarang pandemi nih, kita mau coba efisiensi sama ini Pak, benar-benar batasin lah untuk ini. Oke. Ya. Oke. Dari yang lain ada lagi nggak Pak Hari dan tim ada? Saya sih cukup. Cukup ya. Reportnya Bu. Oh reportnya ya. Ya. Jadi mungkin Pak Setia mungkin bisa ditampilin ya tadi PDF. Jadi sebetulnya saya mengharapkan presentasinya itu dari awal taking order sampai payment itu ada tampilannya gitu. Oke. Lalu begitu juga di reportingnya itu dari setting entry sampai ke reporting itu ada tampilannya. Jadi paling nggak kita punya bayangan. Kalau ini kan lebih ke teknis semua ya, input ini bisa ini, feature ini. Tapi saya ingin punya bayangan kalau saya pakai Quinos itu nanti tim waiter saya tuh mengoperasikan apa gitu, tampilannya kayak apa gitu kan, lalu di kasir nanti paymentnya kayak apa gitu. Nah sedangkan di back end nanti reportingnya kayak apa, mungkin nanti bisa diminta di share Pak, mungkin PDF-nya aja nggak apa-apa. Boleh nanti saya buatkan PDF-nya, saya share ke Bu Novi gitu ya. Ya boleh, thank you Pak. Siap. Ada lagi yang lain mungkin Bapak Ibu? Pak Dentes dan Pak Gede ada yang mau ditambahin Pak Dentes, Pak Gede? Terima kasih Bu. Kalau saya sih Pak Setia mengharapkan apa yang disampaikan sama Pak Hari, karena saya belum nangkep. Kayaknya pengetahuan saya mungkin pengetahuannya dulu pakai Quinos sudah 7 tahun yang lalu, jadi lupa. Siap. Ini sebenarnya sebenarnya yang saya presentasikan saat ini itu bukan sistem Quinos ya Pak ya. Seperti tadi awal saya sampaikan bahwa kami ada beberapa brand lain selain Quinos gitu. Nah, yang diperlukan itu adalah yang bisa ke Android dan yang paperless tadi ya. Nah, yang sistem ini lebih mengarah bisa ke Android dan multi OS, multi operating system. Jadi bisa multi platform gitu Pak. iPad, di iOS juga bisa. Gitu. Ya mungkin saya sama dengan Pak Eri, Hari, gambarannya Pak, tampilannya seperti apa gitu sih sebenarnya.
Oh, oke. Dari awal masuk, barang masuk, terus dia jadi makanan, terus ada yang beli, kemudian jadi bayar, terus laporannya seperti apa, itu aja sih sebenarnya kalau saya. Oh, oke, oke. 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 Ya, saya itu aja Pak. Mungkin Pak Dantes bisa menambahkan apa. Oke, terima kasih Pak Setia. Iya, Pak. Makasih. Kalau dari saya sih udah oke juga sih. Tadi kan sudah sampai saya tanyakan, memang Ya. akan lebih gamblang kalau kita kelihatan contohnya gitu. Sama Ya. seperti tadi, seperti resipi dan segala Ya. macam itu kalau bisa dapat contoh-contohnya, jadi kita bisa tahu dan lebih banyak lagi yang kita tanyakan sesuai dengan kebutuhan kita di sini, Pak. Oke, siap. Siap. Nanti saya buatkan beberapa contoh output dalam bentuk PDF. Kemudian saya coba screenshotkan mungkin beberapa tampilan-tampilan menu untuk transaksi. Nanti saya sharekan melalui Bu Novi gitu ya. Ya. Baik, Pak Setia. Pak, kira-kira bisa di-share kapan ya Pak kita bisa terima ya? Segera sih Bu ya. Mungkin dalam minggu ini ya. Mungkin minggu ini ya. Iya, Soalnya Kamis Jumat kan udah Lebaran ya Pak. Lebaran, betul. Iya, betul. Minggu depan kali ya. Boleh deh, minggu depan hari Senin, Selasa itu ya. Senin, Selasa. Iya. Iya. Terus Pak, sorry, Pak Setio, kan Ya. kantor kan di Bali ya Pak ya? Ya, kita head office itu di Surabaya, kantor support kita ada di Bali juga. Berarti Oke. memang bisa standby apa gitu kalau ada Bisa. masalah. Bisa, ada tim technical support di sana juga. di mana Jadi Pak kantornya di Bali Pak? Kita di Seminyak, Pak. Oh, oke, dekat Iya. lah. Iya. Setia, saya cuma mengulangi lagi bahwa tadi itu kita hanya beli license ya. Jadi kita Ya. beli license. Iya. Iya. Itu mungkin base-nya annual fee ya. Annual fee, betul. Terus dari license itu kita mau pakai tab berapapun, user ID-nya berapapun, itu nggak pengaruh ke harga ya Pak? Nggak pengaruh ke harga, betul. Dan itu bisa unlimited ya. Katakanlah kasir saya ada 20 orang, semua punya user gitu kan. Bisa. Back office-nya ada 6 gitu. Bisa. Bisa. Upload. Tidak masalah. Untuk taking order saya ambil 20 gitu bisa ya? Bisa, nggak masalah. Oke. Iya. Pak Setia, kalau nggak ada batasan, boleh nggak ada gambaran kira-kira kendalanya di mana gitu? Untuk dari sisi kelancaran sistemnya, atau sering crash, atau apa? Itu ada nggak Pak kemungkinan itu ya? Kendalanya, Jadi tambah lambat, sering tabrakan gitu-gitu? ya, selama itu di backup dengan local server, saya kira cukup juga, nggak ada masalah. Mungkin kendalanya itu adalah synchronize ke cloud-nya itu tadi. Jadi internet itu memang kerjanya nggak stabil. Jadi semua transaksi itu akan tersimpan di local server itu dulu, kemudian dari local server yang akan synchronize ke cloud-nya. Gitu. Jadi mungkin saran saya mandatory diperlukan server juga, lokal server. Tambahan aja. Berarti Pak, kalau emang lokal server, tolong di info juga Pak, requirement-nya seperti apa ya, minimum. Siap. Equipment-nya apa aja yang dibutuhin ya? Iya. Terus saya nyambung dikit Pak. Ya, silakan. Ini kan tadi soal price-nya kan annual fee ya. Iya, betul. Terus aplikasinya ini kita dapat apa aja Pak ya? Kalau saya lihat kan ini agak banyak nih. Ada Cuk, ada Five. Apakah kita dapat semua atau hanya? Kalau yang standardized, kita ada dua. Ada standard license dan ada professional license. Kalau standard license itu tidak termasuk inventory tadi. Oke. Jadi kalau yang professional license itu sudah termasuk inventory. Nah, untuk sistem membership-nya sendiri itu memang terpisah, Pak. Itu license terpisah. Oleh saya terpisah lagi. Betul. Ya. Oh, itu dalam satu annual fee itu Pak ya? Kenapa? Nggak include ya berarti ya? Betul. Jadi biar kita ada gambaran nih, maksudnya tadi kan Bapak presentasikan semua nih. Iya, betul.
akunnya gambaran kita ya kita dapat semua ini. Yang annual fee ya kita dapat semua gitu. Ya, ya. Kalau yang ini untuk transaksi di apa namanya di outlet itu ada front dan back office. Untuk standard license itu tidak termasuk inventory. Kalau yang professional license itu ada inventory-nya. Kemudian kalau untuk membership itu license-nya. Boleh kali bisa Pak diinfo ya. diinfoin sekalian kayak quotation-nya gitu yang lengkap Pak, yang direkomendasikan ke kita sesuai dengan presentasi kita. Siap. Baik. Ya, berarti nanti quotation-nya bisa dikirim bareng hari Senin Selasa besok ini ya Pak ya? Boleh, siap. Nah, sekalian ini Pak, boleh diinfo juga referensi-referensi tempat-tempat yang udah pakai sistem Bapak ya Pak? Oke, siap. Nggak ada demonya, Pak. Demo account-nya ada nggak, Pak? Apanya? Demo account. Demo account, nanti coba saya request-kan untuk demo account, Pak ya. Boleh. Soalnya kan ini kan saya lihat aplikasinya kan bisa di-download di mana-mana ya, di Android bisa, di iOS bisa. Ya, betul. Kalau ada demo account-nya mungkin kita bisa di-share, Pak. Jadi kita bisa tahu, oh, dalamnya ada apa aja. Iya, Pak. Nanti saya coba request-kan untuk demo account-nya. Boleh. Satu aja sih, Pak. Nggak perlu banyak-banyak sih. Iya. Oke, Pak. Siap. Ya. Sorry, Pak Setia satu lagi. Kalau satu license itu batasannya apa ya, Pak? Kadang kan misalnya satu license satu nama resto. Ya, Cuma satu nama di tempat kami kan nama resto itu punya 2 outlet. Kalau itu jatuhnya satu account, satu license atau 2 license? Satu resto punya 2 outlet. Ini yang punya license-nya stok sendiri, Pak. Sorry Pak, maaf, yang punya? Ya, jadi inventorinya masing-masing. Oh, oke. Oke. Kalau seperti itu berarti 2 license ya, Pak ya? Berarti inventorinya cuma bisa untuk satu outlet ya, satu outlet satu inventory ya. Betul Pak. Betul. Oke, baik dari sales-nya juga sama ya, Pak ya? Dari sales-nya juga sama, iya. Terpisah gitu. Oke, thank you. Iya, Pak. Ya. Ini di sini apa, Pak ya? Sorry. Kalau dari Bapak sini tampilannya kan bisa diganti-ganti nih, Pak. Yang mana? Ini Indonesia Restoran 1, 2, ini kan berarti di outline yang berbeda dong ya? Ini kita untuk demo, Pak. Oh. Ini kita untuk demo. Jadi kalau kita untuk demo kita bisa buat seperti ini. Tapi kalau untuk apa namanya di outlet itu memang satu license satu outlet. Enggak, maksud saya kan ini kita kan memang ada 2 nih, Pak. Ya. Kita sebagai owner juga nggak mau melihat mungkin ini nggak mungkin kita melihat ini ada Indonesia 1, Indonesia 2 kan. Kita mau lihat di dalam satu sistem aja bisa dong. Maksudnya digabungkan menjadi satu gitu. Iya, dengan cara gini kan misalnya Bapak tadi pindah 1 terus pindah ke 2. Anggapannya kita sama kayak gini gitu loh. Iya. Itu bisa kan? Kalau mungkin nggak bisa. Mungkin maksudnya gini Pak, 2 point of sales, inventorinya 1. Untuk dua lokasi yang berbeda gitu Pak ya. Sebenarnya lokasi nggak jauh, gedung 1, gedung 2 di kiri kanan doang. Satu area Pak. Satu area, tetap dalam satu area, cuma kita berbedain antara kiri dan kanan gitu Pak. Oh gitu. Salesnya masing-masing, sales kiri, sales kanan nggak boleh digabung, walaupun ya ujung-ujungnya pasti ke atas gitu. Ya. Ini ada A, jadi, ini ada B gitu Pak. Jadi tergabung jadi satu gitu ya. Kopinya sih nih, back-end-nya Bapak bisa nih ganti-ganti nih. Indonesia 2. Nah, pasti kebutuhan kita seperti ini, karena kita nggak mungkin buka domain Indonesia 1, Indonesia 2 gitu loh. Oke, paham. Oke, coba nanti saya tanyakan itu ya. Iya, kalau saya melihat presentasi Bapak kan bisa nih. Bapak ganti 1, ganti kedua, ganti ketiga gitu. Mungkin
mungkin yang nggak bisa adalah 2 point of sales, 2 inventory ya. Tapi kalau 2 point of sales, 1 inventory mungkin bisa kayaknya. Ya, kalau 1 inventory mungkin masih bisa. Tapi nanti lebih jauhnya saya tanyakan lagi, Pak. Saya, Boleh, Pak. Oke. ya, Sebenarnya hampir sama sih dengan yang Bapak presentasi sih. ya. Tesnya sih. Kalau saya lihat kan Bapak ada food court, ada Indonesia Restoran 1, Indonesia Restoran 2 gitu. Ya, nah, ya. Hampir sama persis sih bisnis. Kita mungkin akan kayak gitu. Mungkin kayak gitu, oke. Nanti coba saya tanyakan mengenai itu ya. Jadi kita nggak mau ini Pak, maksudnya kita harus buka Indonesia 1, Indonesia 2, Indonesia 3, food court. Berarti kita ada kewajiban untuk Ya. mengakui. Ya, ya. Jadi satu Domain, URL, satu domain, tapi bisa- satu domain, betul. bisa pindah-pindah kayak gini nih. Dengan, oke, paham. Oke, coba saya tanyakan nanti. Nah, Ya, saya kan ini bisa nih punya Bapak nih. ya. Harusnya sih bisa sih. Mungkin dibikin Ya, berbeda. mengenai license-nya nanti coba saya tanyakan itu. Ya. Ya. License. Oke, sudah saya buatkan note-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Dari kita kayaknya cukup, Pak. Ya, siap. Ya, oke, Pak Setia, terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Setia udah presentasi. Seperti tadi yang udah Bu Novi sampaikan, kita tunggu Pak contoh-contoh laporan seperti tadi yang udah disampaikan dari tim yang lain ya Pak. Ya, baik. Itu sama penawarannya dan spek yang dibutuhkan apa aja gitu. Ya, baik Bu. Ya. Oke. Itu aja. Jadi meetingnya kita tutup sekarang ya. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu. Selamat sore. Sore. Terima kasih. Selamat sore. Sore semuanya. Terima kasih.